Pas aku lagi scroll Facebook beberapa minggu atau beberapa bulan lalu, aku nemu informasi kalau sekarang channel Anyone itu buka cabang di Indonesia. Kebetulan yang nge-leak informasi tersebut adalah friendlist Facebook aku sendiri, dan aku coba tanya-tanya dan korek-korek informasi mengenai channelnya. Jadi semua pertanyaan yang sering ditanyakan perihal channel Anyone Indonesia, kayak buka lowongan kerja gak sih? Atau kenapa bisa buka cabang di Indo? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya akan aku jawab semuanya di video ini. Hai penonton, selamat datang kembali di Warta Kagami. Apa kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja ya. Disclaimer dulu, kalau di sini aku gak disponsori oleh pihak Anyone. Aku cuma mau ngasih info yang aku dapat doang. Dan kamu harus tahu dulu, Anyone itu adalah channel YouTube yang ngasih akses anime secara resmi, sejenis Muse Community gitu. Kalau kamu gak tahu informasi kecil kayak gini, itu pasti karena kamu belum subscribe. Oke, bercanda. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Anyone kan udah nyediain subtitle Indonesia, walaupun di Asia-nya hanya saja soft sub. Terus, kenapa Anyone malah buka khusus untuk region Indonesia? Kenapa Anyone malah buka cabang di Indonesia? Dan beliau bilang jika channel lokal itu fungsinya untuk membantu distributor ngumpulin data engagement sebuah judul anime di masing-masing negara buat diterusin ke pihak yang punya anime di Jepang. Hal ini bakalan dipakai perusahaannya buat planning strategi marketingnya dan lain-lain. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa harus hard sub? Kenapa gak soft sub aja kayak di Anyone Asia? Nah, pas aku nanya kayak gini, dia malah nanya balik. Dia malah nanya Anyone Filipina, Vietnam, Myanmar, soft sub apa kagak? Ya gua gak tau lah, kan channel region lain cuma bisa dilihat oleh orang-orang dari masing region tersebut. Misalnya Anyone Vietnam yang cuma bisa dilihat isi videonya, ya cuma orang-orang Vietnam doang gitu yang bisa lihat isi videonya. Kecuali aku pakai VPN terus pakai server Vietnam. Nah, kalau itu baru aku bisa lihat isi videonya. Akhirnya tuh orang akses channel Vietnam entah pakai bantuan VPN atau DNS, gue juga gak tahu, dan ngasih screenshot yang memperlihatkan kalau channel Anyone yang regional itu pakai hard sub bukan soft sub, sambil bilang kalau mau tahu jawaban aslinya karena ngikut dari ketiga cabang Anyone lainnya. Gue juga baru tahu anjir bisa kayak gini. Next, pertanyaan ketiga. Apakah nanti di Anyone Asia masih akan menyediakan subtitle Indonesia yang soft sub, atau sekarang Anyone Asia tidak akan menyediakan subtitle Indonesia soft sub lagi? Soalnya ada Anyone Filipina, tapi di Anyone Asia subtitle Filipina soft subnya itu gak ada. Dan beliau mengatakan kalau semua region YouTube-nya sudah tersedia, perlahan bakal dihilangkan dan jadi hard sub kayak Muse Asia. Nah, gue itu sangat sedih dan gak mau kalau sampai ini terjadi gitu. Karena kalau mereka sampai menjadikan Anyone Asia yang sekarang soft sub jadi hard sub kayak Muse Asia, itu bakal membunuh banyak kreator AMV anime. Karena kebanyakan kreator AMV itu nyari anime yang gak ada subtitlenya. Ya, gue tahu mereka masih bisa bertani di web-web torrent, tapi biasanya kalau gitu size filenya itu gede-gede coy, dan prosesnya lama gitu. Terus kenapa gue sangat menyayangi kreator-kreator yang bikin AMV? Ya iyalah, gue sayang mereka. Soalnya kalau gua mau bahas spesifik satu anime, gue bisa pakai AMV mereka sebagai background video gua. Misalnya gua mau bahas spesifik anime ReZero, ya udah gua searching aja di YouTube dengan kata kunci ReZero AMV dan jadiin hasilnya sebagai background video gua. Video yang lo lihat sekarang aja backgroundnya pakai AMV yang dibuat oleh mereka para kreator. Kalau mereka gak ada, ya gimana nasib gua nantinya? Selain itu, gua juga mau nonton anime yang subtitlenya soft sub agar gua bisa menikmati fan service dengan nyaman 100%. Gua masih ingat dulu gua nonton anime Tantei wa Moushindeiro di Muse Indonesia, dan pas scene di pantai gitu gua gak bisa lihat belahan siesta secara jelas 100% dengan nyaman karena dihalangi subtitle, dan gua masih kesal sampai saat ini. Pertanyaan keempat, apakah channel YouTube Anyone Indonesia itu real dari Anyone? Kalau iya, kenapa di menu unggulan di YouTube Anyone Asia itu gak dimasukin Anyone Indonesia? Pas aku nanya kayak gini, dia juga bingung kenapa nggak ditaruh di unggulan. Apakah Anyone membuka lowongan pekerjaan? Pas gua nanya kayak gini, dia bilang kalau Anyone hampir nggak pernah buka lowongan karena semua staffnya berasal dari pihak ketiga atau agensinya. Kalaupun ada, disebarinnya itu lewat mulut ke mulut, bukan dipublikasi langsung gitu. Di sini gua udah korek-korek informasi gitu, kayak dia dapat info lewat mana gitu, lewat email kah atau lewat aplikasi LinkedIn kah, tapi kayaknya dia beneran gak mau ngasih tahu gitu. Dan dia bilang urusan dapat infonya dari mana itu urusan antar pihak petinggi agensinya sama pihak Anyone yang tahu. Pegawai mah gak ada hak buat tahu, itu katanya. Gua gak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Yang jelas akses anime secara resmi udah semakin banyak lagi sekarang, dan itu membuat jumlah para otaku karbitan berkembang pesat. Dulu aku sangat ingin nonton anime secara legal gratis bersubtitle Indonesia dengan mudah, tapi sekarang malah mau semua platform yang menawarkan anime secara legal itu aksesnya dipersulit dan bisa diakses bukan lewat aplikasi Android apalagi lewat YouTube, tapi maunya lewat website aja untuk menekan jumlah populasi karbit ini.
Ya mungkin itu aja yang bisa aku bahas mengenai bocoran Aniwan Indonesia ini. Bagaimana kesanmu terhadap video ini? Apakah kamu suka nonton anime di Aniwan? Kalau iya, silahkan tulis judul animenya di komentar. Dan kalau kamu menemukan kesalahan di video ini, mohon untuk koreksinya, silahkan tulis semua itu di kolom komentar di bawah. Juga luangkanlah waktu untuk like dan share video ini, lalu subscribe juga sebagai dukunganmu terhadap channel ini. Dan terima kasih karena telah menonton video ini hingga selesai.